Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asri Amir. Saya dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang kimia unsur. Materi 1. Kelimpahan dalam kurung unsur golongan utama di alam. 2. Pembuatan dalam kurung unsur-unsur golongan utama. 3. Sifat fisika dan kimia unsur-unsur golongan utama. 4. Kegunaan dan dampak penggunaan unsur golongan utama. 1. Kelimpahan. Jumlah unsur di dalam banyak sekali, baik yang alamiah ataupun yang buatan. Untuk unsur yang paling banyak terdapat di alam yaitu helium terdapat di matahari, sedangkan unsur yang paling banyak terdapat di bumi yaitu oksigen, silikon, aluminium, dan besi. Unsur-unsur yang paling melimpah di kulit bumi yaitu oksigen, silikon, dan aluminium. A. Kelimpahan gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang dalam sistem periodik terletak pada golongan vila, yang meliputi 1. Aluminium atau He, 2. Neon atau Ne, 3. Argon atau Ar, 4. Krypton atau Kr, 5. Xenon atau Xe, 6. Radon atau Rn. B. Kelimpahan halogen. Halogen adalah unsur-unsur yang dalam sistem periodik terletak pada golongan vila, yang meliputi 1. F atau fluorin, 2. Ci atau klorin, 3. Br atau bromin, 4. I atau iodin, 5. At atau astatin. C. Kelimpahan alkali. Unsur-unsur logam alkali terdapat pada golongan Ia dalam sistem periodik unsur, yang meliputi 1. Li atau libium, 2. Na atau natrium, 3. K atau kalium, 4. Rb atau rubidium, 5. Cs atau cesium, 6. Fr atau francium. D. Kelimpahan alkali tanah. Unsur golongan alkali tanah terletak pada golongan LLA dalam sistem periodik unsur, yang meliputi 1. Be atau berilium, 2. Mg atau magnesium, 3. Ca atau kalsium, 4. Sr atau strontium, 5. Ba atau barium, 6. Ra atau radium. 2. Pembuatan gas mulia. 1. Helium atau He dari gas alam, 2. Ne, Ar, Kr, Xe dari udara, 3. Radon, Rn atau dari peluruhan unsur radioaktif. Halogen 1. Fluorin atau F2 melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida KHF2 yang dilarutkan dalam HF cair plus Lif 3%. 2. Klorin dengan proses deakson atau oksidasi elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma elektrolisis lelehan NaCl. 3. Bromin mengoksidasi ion bromida dalam air laut dengan klorin. 4. Iodin mengoksidasi ion iodida yang terdapat di air laut dengan klorin. 5. Astatin atau At penembakan Bi dengan partikel A atau He. Alkali 1. Litium atau dengan elektrolisis lelehan LiCi. 2. Natrium elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida disebut proses Down. 3. Kalium, rubidium, cesium mereduksi lelehan garam kloridanya. Alkali tanah 1. Berlium dengan mereduksi garam fluoridanya. 2. Magnesium melalui proses Down menambahkan CaO ke dalam air laut. 3. Sifat gas mulia. Fisika dalam kurung fisika, gas monoatomik, tidak berasa dan sedikit larut dalam air, bersifat nonpolar, titik didih dan titik leleh sangat rendah. Kimia kreatifan rendah, sangat inert. Halogen fisika, sebagai molekul diatomik umumnya berbau menyengat dalam menusuk titik didih dan titik lelah relatif rendah. Kimia relatif daya
oksidator kuat, dapat mereaksi dengan basa membentuk garam, dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam. Alkali, fisika. Logam alkali bersifat lunak. Jika dibersihkan berwarna putih mengkilap, dapat menghantarkan panas dan listrik yang baik. Kimia, sangat reaktif, daya reduktor kuat, dapat bereaksi dengan halogen, dapat bereaksi dengan hidrogen, dapat bereaksi dengan oksidasi membentuk oksida. Alkali, fisika. Relatif lunak tetapi lebih keras dibanding logam natrium dan kalium. Barium bersifat keras seperti timba, berwarna seperti perak, mengkilat, konduktor. Kimia, sangat reaktif atau mudah bereaksi, oksidator kuat. 4. Kegunaan dan dampak. Gas mulia. A. Helium dapat digunakan sebagai cairan pendingin sebab mempunyai titik didih paling rendah. B. Neon, untuk lampu neon. C. Argon, digunakan dalam penjelasan dan proses metalurgi suhu tinggi. Gas argon melindungi logam panas dari oksidasi udara. Untuk mengisi bola lampu listrik, gas argon tidak bereaksi dengan filamen panas, tetapi merupakan konduktor panas. D. Krypton, untuk lampu listrik. E. Xenon, untuk lampu listrik. Halogen. A. Fluor, digunakan untuk membuat CF2CI2. Teflon, NaF, digunakan untuk mengawetkan kayu. HF digunakan untuk mengukir kaca. B. Klor, digunakan untuk membuat PFC. DDT, kaporit. CaOCi2, untuk disinfektan atau membunuh kuman. KCi, untuk pupuk. NH4Ci, untuk pengisi baterai. ZnCi2, untuk bahan patri solder. CNaBr, sebagai obat penenang saraf. Metil bromida sebagai zat pemadam kebakaran. AgBr digunakan dalam fotografi. D. 12I2 dalam alkohol dalam kurung tinktur sebagai obat luka. I2 untuk uji adanya amilum nal. NaL digunakan untuk mencegah penyakit gondok. Alkali. A. Uap natrium, untuk lampu penerangan di jalan raya atau pada kendaraan karena dapat menembus kabut. Logam Na sebagai reduktor dan media pemindah panas pada reaktor nuklir. B. K dan Cs, untuk fotosel. C. Karnalet, untuk pupuk. D. Soda kaustik dalam kurung NaOH, untuk pembuatan sabun dan deterjen. E. Potas kaustik KOH, untuk elektrolit baterai biasa. Alkali tanah. A. Aliase Bu C sampai Cu, digunakan untuk pembuatan pegas yang tahan getaran. B. Aliase Mg Mn Cu Zn dalam kurung low metal sebagai bahan pembuat mesin. C. Mg digunakan untuk menghasilkan kilat cahaya pada fotografi. Ra digunakan untuk pengobatan kanker. D. Garam strontium dan barium untuk kembang api. E. Oksida alkali tahan untuk pembuatan tanur. Sekian dari saya, Muhammad Asik Amil. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, karena kalau kelebihan itu pikiran saya ke dia. Terima kasih.